Nah ini guys tempat sholatku di sini, dan ini yang lemariku, lemari baju, lemari apa di sini. Ya beginilah, alhamdulillah walaupun kecil cuma satu badan gini aja, alhamdulillah ada tempat sholat karena eh, apa punya kamar sendiri gitu ya. Jadi alhamdulillah aku bisa sholat di sini. Kebetulan ini aku habis baru sholat maghrib. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back aku channel. Di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan cece-cece yang suka ketemu di jalan, terus saat kita antar jemput sekolah di sekolahan gitu kan. Kadang mereka suka tanya, soalnya aku kan pakai kerudung gitu. Nah mereka kan suka tanya gini, Cek katanya, emang boleh pakai kerudung gitu? Boleh. Terus katanya kalau di rumah majikan emang bisa sholat. Aku jawab alhamdulillah aku bisa sholat. Karena aku punya kamar sendiri. Jadi bebas gitu kan. Nah sebenarnya majikan aku tuh nggak tahu kalau aku tuh sholat di kamar. Karena aku juga nggak ngomong sama mereka. Dan eh, apa ya? Ya mereka nggak tanya gitu, jadi ya udah aku waktunya sholat ya aku sholat gitu. Cuma anakku pernah lihat aku sholat waktu di kamar, kalau nggak salah itu waktu isya ya, aku habis mandi gitu kan, terus dia mungkin cari karena orang tuanya belum pulang, dia cari. Nah dia masuk ke kamar aku, dikiranya aku lagi apa, dia lihatin aku lagi sholat bengong di situ, terus dia lihatin aja gitu, terus aku udah selesai, aku udah itu sholatnya udah selesai, aku bilang ada apa gitu, dia nanya kamu lagi ngapain katanya, terus aku bilang aku lagi sholat gitu. Oh ya udah, terus keluar. Kalau untuk majikan nggak tahu, selama ini dia nggak tahu kalau aku sholat di kamar. Lagian majikan aku juga nggak terlalu banyak pertanyaan, nggak terlalu banyak komplainan. Terus untuk urusan agama dia juga toleransinya sangat besar. Kalau saat puasa bulan Ramadan ya, justru dia yang suka ngingetin aku, yang suka tanya kalau untuk bulan Ramadan itu dia selalu nanya, kapan kamu mulai puasa gitu. Terus kapan kamu tanggal berapa Lebaran gitu-gitu. Pokoknya dia suka tanya-tanya ya. Kadang kalau hari libur juga dia yang suka ngingetin. Aku malah nggak terlalu detail kayak hari libur, tanggal merah atau hari-hari tertentu aku nggak pernah ngingetin. Ya udah, yang penting aku kerja. Terus ya udah pokoknya aku jalanin aja, aku kerja ya udah, tiap hari-hariku kayak gitu aja. Kalau untuk masalah gaji pun terus terang aku nggak pernah apa ngingetin juga masalah gaji, masalah apa itu majikan semua, bos aku yang cowok yang selalu apa ngingetin gitu, bahkan kadang belum tanggalnya pun dia udah kasih. Enaknya di situ guys. Dan untuk tempat sholatku ya ala kadarnya aja gitu, ya namanya orang kamar kita kan segini ya. Jadi kamar, aku rasa kamar cece-cece di sini nggak ada yang besar, kamarku cuma segini. Nah sedangkan dipotong buat ranjang kayak gini, ini kan ranjang udah lebar kan, ranjang ini terus di nggak nyampe setengah sih segini ya, ininya tuh sebelah sininya tuh kan buat kayak naruh-naruh barang, ada baju, ada apa gitu kan. Jadi ya cuma sejalan aja, bahkan ngepas banget sama badanku. Pokoknya pas gini aja, sampai sini aja udah ngepas banget itu. Kayaknya kalau misalkan agak gemukan dikit kayaknya nggak bisa lurus tegak gini, dia harus miring. Maksudnya harus miring. Tapi apapun aku tetap disyukurin aja, alhamdulillah aku udah apa ya, bisa dibilang aku tuh kalau untuk soal pekerjaan, kalau untuk soal majikan dari dulu, dari apa ya, alhamdulillah baik gitu, namanya majikan baik gitu ya. Bersyukur aja sih, lebih ke bersyukur. Dan apa lagi ya,
kayaknya nggak ini deh, nggak terlalu ribet aku di sini. Terus kan di sini majikan aku dia juga nggak melihara hewan kayak anjing atau kucing atau apapun, dia nggak suka melihara itu. Majikan aku itu dia orangnya suka banget yang namanya kebersihan, kayak polusi di luar itu dia nggak suka. Baju aja kalau misalkan dari luar nih, baju masuk ke dalam itu harus diganti, harus ganti baju. Dia nggak suka baju yang dari luar itu, nggak suka masuk ke dalam, katanya itu banyak bawa apa bakteri. Banyak bakteri yang masuk katanya, makanya dia itu nggak apa ya, nggak suka ada tamu masuk ke rumah juga, dia nggak. Selama aku di sini itu cuma sekali apa 2 kali ya ada tamu-tamu datang, kalau nggak salah waktu acara ulang tahunnya anakku itu yang kedua kalau nggak salah. Pokoknya aku baru datang ke sini baru banget, terus ada teman-temannya majikan yang cewek si nyonya datang gitu. Habis mereka pulang semua disemprot sama apa, itu disterilin. Majikan yang cowok bener-bener tuh semua disterilin itu, kursi-kursi apa sofa-sofa meja-meja semua dia lap, tapi dia nggak nyuruh aku, dia sendiri yang lap. Majikan aku tuh nggak pernah nyuruh-nyuruh dia. Pokoknya kalau misalkan kita kerja di sini itu iya inisiatif sendiri sih. Kadang-kadang aku awal-awal aku mikirnya gini, sebenarnya aku kepake nggak sih di sini gitu kan. Soalnya majikan aku nggak pernah nyuruh, nggak pernah komplain, nggak pernah apa gitu. Lah kadang aku kalau misalkan ya namanya rumah segini ya, kayak ngelap-ngelap apa kan nggak nyampe 1 jam juga udah beres semua. Itu tuh udah nggak ada kerjaan. Dan ngepel pun aku nggak tiap hari, ya kan? Terus apalagi gitu. Kadang aku dulu tuh emang cukup mikir apakah aku kepake apa enggak gitu di sini. Terus aku tuh pembantu yang tidak terpakai. Pembantu yang nggak kepakai gitu kan, ya kerjaan udah selesai, pokoknya udah semua udah selesai, terus mau ngapain lagi gitu. Masak juga kalau siang jarang, mereka selalu order karena kalau mereka ada di rumah nggak pernah makan di rumah kan, nggak pernah makan masak di rumah gitu, enggak. Kalau mereka di rumah itu kan kadang ada office home ya, nah itu aku tuh kebalik. Kadang-kadang ada ya Cece yang misalkan apa, bosnya di rumah dia rajin-rajin gitu ngelap-ngelap atau apa nyapu-nyapu gitu kerja. Kalau misalkan bosnya nggak ada di rumah dia sibuk main HP gini. Aku enggak guys, aku balik, malah kebalikannya. Jadi kalau majikan ada di rumah aku malah males kerja gitu. Kayak apa sih, mau apa kalau nyapu kan harus digeser-geser itu. Aku kayak enggan banget gitu, males lah intinya. Kalau mereka di rumah itu males kerja. Jadi kalau mereka ada di rumah ya aku masuk kamar, kadang di kamar aku kadang di kamarnya si anak kan, ya udah main HP aja. Tapi kalau misalkan mereka kerja semua itu udah aku rajin guys, kayak nyapu ngepel apa segala macam lap-lap itu rajin pokoknya. Kalau mereka nggak ada di rumah. Tapi kalau mereka ada di rumah aku rajinnya main HP. Tapi majikan aku nggak pernah ngomong, nggak pernah komplain, nggak pernah apa gitu, alhamdulillah banget. Jadi seperti itu aku tuh orangnya, apa ya, kadang aneh ya. Orang mah cari-cari muka gitu di depan majikan kerja rajin ini itu, aku males, malah nggak pernah aku kayak gitu, kayaknya ogah banget. Malah asik main HP aja, aduh. Nah terus yang paling menyebalkannya itu, kalau bukan menyebalkan sih, jadi lebih ke apa ya, akunya tuh kayak harus bete gitu guys. Bete, tau gak sih bete itu kalau mereka ada di rumah tuh bete. Soalnya hari Senin biasanya si nyonya yang enggak, hari Senin mereka pada ke kantor. Enggak, bener-bener kadang-kadang si nyonya nih kadang-kadang hari Senin, kalau nggak Senin Selasa
nyonya di rumah. Kalau hari Rabu si botak pasti bos aku yang cowok pasti dia di rumah. Hari Kamis nih nyonya kadang-kadang di rumah. Hari Jumatnya ini si bos ada di rumah sini botak itu. Jadi emang satu minggu itu antara 3 hari itu mereka ada di rumah. Apalagi minggu kemarin, minggu-minggu ini sih mereka selalu di rumah. Karena apa? Anakku itu dia nggak mau ngerjain PR di tempat lesnya. Kan PR di sini kan banyak ya, anak sekolah SD pun PR-nya banyak banget kan. Nah karena ibu bapaknya kan sibuk kerja, kadang kerja kan, jadi harus dibawain les. Tapi sekarang karena anaknya nggak mau, makanya dia ngerjain di rumah. Cuma ya itu, apa namanya, orang tuanya tuh nggak pergi ke kantor, jadi kerjanya di rumah, office home gitu. Aku udah, kalau mereka kerja di rumah di office home itu gedeknya, beteknya aku. Aduh, soalnya aku kan susah juga bikin videonya kan, kadang bisik-bisik, kadang itu nggak nyaman, kadang aku di luar. Sebenarnya sih banyak, nggak apa-apa majikan aku nggak terlalu banyak komentar, cuma kayak akunya tuh nggak enak aja gitu, nggak enak guys, seperti itu ya guys. Jadi ya begitulah. Jam berapa sih guys sekarang? Udah setengah 9, setengah 8 ya. Baiklah guys, terima kasih yang udah nonton video aku, yang udah subscribe, thank you. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, dukung channel aku ya. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan sukses, sukses, sukses membawa dan pulang membawa kesuksesan. Amin. Thank you for watching. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.